Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Halo guys, ketemu lagi di channel aku, Valena Esa. Seperti janjiku tadi, hari ini aku akan upload satu video lagi, yaitu di bab ke-16, Kebaikan Hati Fulvi 1. Waktu liburan Fulvi telah selesai, mereka harus kembali ke rutinitas mereka sebagai model. Fulvi berangkat ke Singapura lagi untuk melakukan pemotretan susu pelangsing itu. Seperti biasa, Kak Naoki selalu memberikan bodyguard lebih dari 5 orang untuk menjaga Fulvi. Wanita berjadar itu selalu muncul di setiap tempat dan kesulitan karena penjagaan yang begitu ketat di sekitar Fulvi. Pemotretan susu pelangsing itu selesai dan Fulvi harus kembali ke negaranya. Setelah sampai ke negaranya, Fulvi masih disibukkan dengan peragaan busana yang dibuat oleh Kak Naoki karena baju untuk musim panas rancangannya sudah jadi. Dari agensinya yang lama sudah tertinggal jauh dengan ketenaran Fulvi yang semakin melesat. Masih banyak orang yang membenci Fulvi hingga saat ini, dan semenjak kejadian di Singapura, wanita bercadar itu belum juga muncul, tapi kasusnya tiba-tiba ditutup. Sebulan kemudian, yayasan yang didirikan Fulvi sudah jadi, dan Fulvi menyebar pengumuman di semua surat kabar dan majalah. Telah dibuka yayasan untuk wanita yang dibutuhkan perlindungan akibat kekerasan mental, fisik, diskriminasi, dan yang membutuhkan keterampilan kerja. Silakan menghubungi nomor di bawah ini. Pengumuman itu dibaca orang banyak, dan setiap hari orang berbondong-bondong untuk datang ke yayasan Fulvi dan meminta pertolongan. Ada wanita yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, ada yang diperkosa, ada yang cacat karena jadi korban bulian, ada yang sulit mendapatkan pekerjaan karena cacat, ada yang mengalami stres karena tekanan dari lingkungan. Semua wanita yang memiliki masalah kejiwaan ditampung di yayasan itu. Fulvi memperkenalkan ahli medis untuk psikiater dan dokter yang siap membantu mereka untuk bisa menjalani kehidupan normal. Mereka juga dibekali latihan bela diri dan Fulvi juga belajar bersama dengan mereka. Fulvi memang seorang model yang sangat populer, tapi dia selalu menjadi orang yang rendah hati. Terkadang banyak anak-anak yang bermain ke yayasan itu karena mereka mendapatkan kekerasan fisik dari orang tuanya, atau bahkan jadi korban kekerasan lainnya. Akhirnya yayasan itu telah berdiri selama 2 tahun. Banyak wanita yang kembali bangkit karena yayasan itu, bahkan banyak yang sukses tapi masih ingin terus tinggal di sana. Fulvi tanpa sadar mampu mengubah hidup banyak orang. Dia disayang oleh semua yang ada di yayasan itu. Bahkan menurut Fulvi, yayasan itu adalah keluarga barunya sekarang. Semenjak yayasan itu didirikan, Fulvi sering menyamar untuk sekedar berjalan-jalan di luar. Dia rindu ketika bisa berjalan sendirian tanpa diikuti paparazzi, dan setiap perjalanannya terkadang selalu bertemu wanita-wanita yang merasakan tertekan dan membutuhkan pertolongan. Ketika Fulvi memiliki waktu luang, Fulvi menyempatkan diri untuk ke balai latihan kerja miliknya. Fulvi terkadang menjadi pelatih untuk penata rambut. Semua orang di yayasan itu sangat dekat dengan Fulvi dan sangat menyayanginya. Di balik kecantikannya, Fulvi bukan model yang sombong dan jijik ketika bergaul dengan orang-orang miskin dan duafa. Di mata Fulvi, semua orang itu sama. Vi, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Mbak Galdin yang melihat Fulvi sedang memperhatikan wanita-wanita yang mendapatkan perawatan di yayasan itu. Aku lega dan sangat bahagia, Mbak. Aku tidak melihat lagi wanita disiksa seperti aku dulu. Mereka bisa hidup normal, kata Fulvi. Kamu tahu betapa bahagianya Mbak melihat kamu yang sekarang, dan betapa bahagianya Mbak melihat adik seperti kamu. Walaupun kamu bukan adik kandung Mbak, tapi hatimu, sifatmu, dan kebaikanmu selalu membuat Mbak bangga, ungkap Mbak Galdin. Makasih Mbak Galdin. Mbak, aku masih hidup sampai detik ini karena Tuhan. Aku masih terus diselamatkan dari kekerasan juga karena Tuhan. Aku kembali meraih mimpiku juga karena Tuhan. Aku gak rela jika ada wanita-wanita yang merasakan penderitaan sama sepertiku. Tidak mendapatkan hidup normal mumpung aku masih punya uang dan rezeki Tuhan masih mengalir untukku. Aku ingin menyelamatkan mereka yang bernasib sama sepertiku. Makanya aku buat tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you, bye-bye. Fulvi, aku hanya berharap kamu selalu dilindungi Tuhan, kata Mbak Galdin. Makasih banyak Mbak Galdin, Tuhan melindungi Mbak Galdin juga, kata Fulvi. Sore itu Fulvi mampir ke salon lamanya dan bertemu dengan Bu Heni. Permisi. Fulvi masuk ke salon itu dengan menggunakan kerudung, masker hitam ditambah kacamata yang membuat semua karyawan sedikit bertanya siapa orang ini.
Maaf, mau cari siapa? Atau mau perawatan rambut mbak? Kata resepsionis di salon itu. Fulvi membuka kerudung dan kacamatanya, lalu seluruh karyawan di salon itu tercengang. Fulvi? Hai semuanya, sapa Fulvi. Semua pekerja di salon itu memeluk Fulvi. Ternyata kamu masih ingat kami, Fulvi, kata salah seorang karyawan itu. Mana bisa, aku lupa. Di sini aku bisa mulai hidup baru. Kalian semua yang menguatkan aku untuk bisa seperti sekarang, jelas Fulvi dengan senyumannya. Mendengar keramaian itu, tiba-tiba Kak Janet dan Bu Heni keluar dari ruangan. Fulvi? Mereka berdua berteriak dan memeluk Fulvi. Kamu masih ingat aku, Vi? Oh my god, model internasional masih mau ke salon ini, kata Kak Janet. Aku bisa seperti ini semua juga berkat dukunganmu, Kak. Aku gak akan bisa sekuat ini kalau gak ada kamu, Kak, jelas Fulvi memeluk Kak Janet lagi. Setelah melepas pelukan Kak Janet, Fulvi langsung memeluk Bu Heni. Bu Heni, makasih banyak sudah mengajarkan aku banyak hal. Aku bisa sampai sekarang berkat ibu. Fulvi menangis di pelukan Bu Heni. Kamu wanita hebat, Vi. Kamu masih mengingatku ya Tuhan. Kamu kembali ke salon ini. Aku tahu sejak awal kamu bukan wanita biasa, Vi. Aku percaya suatu hari kamu pasti akan kembali sukses. Bu Heni ikut menangis. Fulvi melepas pelukannya. Bu, seperti yang ibu bilang, aku boleh kembali kapanpun yang aku mau kan? Hari ini aku sedang libur, aku mau kerja di sini tanpa dibayar. Aku akan jadi penata rambut dan meramaikan salon ini, kata Fulvi. Kamu serius, Vi? Kata Bu Heni. Iya bu, aku serius, kata Fulvi. Kemudian Fulvi kembali memakai baju seragam salon itu. Semua karyawan sangat kagum dengan Fulvi. Kenapa kamu gak malu sebagai seorang model dan memakai baju ini? Tanya salah seorang karyawan. Dulu aku sama seperti kalian. Aku susah mencari pekerjaan karena hamil akibat pemerkosaan dan Bu Heni menerima aku di sini untuk bekerja. Kenapa aku harus malu? Ini seragamku dulu, kata Fulvi sambil tersenyum. Satu pelanggan datang dan melihat Fulvi. Ini Fulvi yang model itu kan? Dulu kamu juga penata rambut kan? Kata tante-tante itu heran melihat Fulvi. Iya tante, ada yang bisa saya bantu? Kata Fulvi. Aku ingin ditata rambutnya yang cantik. Harus kamu yang tangani ya. Aku mau ke pernikahan temanku. Ternyata rumor kamu model berhati emas itu benar ya. Kamu gak malu untuk bergaul dengan mereka di sini, puji tante itu. Ah tante berlebihan. Dulu sebelum jadi model aku bekerja di sini. Kepala salon di sini sangat baik. Tante harus sering pakai jasa di salon ini ya, karena pelayanan di sini cukup bagus. Fulvi mulai promosi. Kak Janet dan Bu Heni meneteskan air mata dan tersenyum bahagia melihat Fulvi bekerja. Net, kamu tahu? Aku sangat bahagia melihatnya. Kenapa masih ada orang yang berhati baik seperti dia? Kata Bu Heni. Iya bu, dari awal aku tahu anak ini sangat baik dan pintar, mungkin juga yang membuat dia banyak musuh. Tapi aku terharu dia datang hari ini, kata Kak Janet meneteskan air mata. Fulvi mengerjakan pelanggan itu dengan baik dan membuatnya semakin cantik. Pelanggan itu membayar dengan uang sangat lebih. Makasih sayang, tante jadi cantik. Bolehkah tante memberitahu teman-teman tante untuk kesini? Kata tante itu. Silakan tante. Khusus hari ini salon buka sampai pukul 8 malam. Benar kan Bu Heni? Kata Fulvi secara tidak langsung meminta persetujuannya. Vi, apa kamu tidak lelah? Tanya Bu Heni. Fulvi tersenyum dan menggelengkan kepala. Hari itu pelanggan banyak yang datang dan meminta Fulvi menanganinya. Kabar itu sampai ke telinga paparazzi. Alhasil di depan salon itu tiba-tiba dipenuhi wartawan yang mengabadikan Fulvi memakai seragam karyawan salon dan menjadi seorang penata rambut. Kak Naoki yang baca berita hari ini hanya tersenyum karena apa yang dilakukan Fulvi selalu berhubungan dengan kebaikan. Jadi Kak Naoki selalu membebaskannya melakukan sesuatu sesuka hati di saat hari liburnya. Fulvi dia selalu menjadi orang biasa yang berhati baik. Aku terlalu bangga terhadapnya sampai aku tak mampu berkomentar lagi, kata Kak Naoki yang melihat berita itu di kantornya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, salon sudah tutup dan Fulvi berhasil menata rambut banyak pelanggan dibantu oleh karyawan di sana. Pendapatan salon itu meningkat drastis dan Bu Heni dalam waktu singkat mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta karena Fulvi. Bu, untuk hari ini bisa berikan karyawan bonus sebelum mereka pulang, kata Fulvi mohon kepada Bu Heni. Tentu Vi, kata Bu Heni.
Kak Janet memeluk Fulvi dari belakang. "Kenapa aku begitu bangga padamu, Vi?" kata Kak Janet. Fulvi memberikan kartu namanya kepada Kak Janet dan Bu Heni. Bu Heni dan Kak Janet bisa datang ke rumahku kapanpun atau mampir ke yayasan yang aku dirikan. Aku sudah menganggap kalian seperti keluarga sendiri. Alamatnya ada di kartu nama itu. Kalau ke rumah, tunjukkan saja kartu nama itu ke satpam, pintu akan selalu dibuka. Karena gak sembarangan orang aku berikan kartu nama itu, jelas Fulvi. "Makasih ya Vi, kau memang wanita yang sangat baik," kata Kak Janet dan Bu Heni lalu memeluknya lagi. "Maafkan aku ya Bu dan Kak, di luar jadi banyak sekali wartawan. Aku akan segera membuat mereka pergi. Aku pamit pulang ya Kak Janet dan Bu Heni. Terima kasih banyak Vi, hati-hati di jalan," kata Bu Heni. "Bye Fulvi," kata Kak Janet. Fulvi ke depan menemui wartawan. "Teman-teman, jika ingin menolongku buat artikel tentang salon ini ya, karena salon ini paling recommended pemiliknya, sangat baik dan awal mula aku sukses, aku bekerja di salon ini," jelas Fulvi. Semua wartawan mendengarkan Fulvi dan membuat artikel tentang salon itu. Fulvi dijemput mobil dan Mbak Galdin ada di dalam. "Sudah puas bermain, Vi?" tanya Mbak Galdin. "Hari ini aku gak main, aku bekerja Mbak," jelas Fulvi sambil menutup pintu mobilnya. "Baiklah," kata Mbak Galdin. "Bagaimana dengan jadwalku besok Mbak?" tanya Fulvi sambil mengambil kaca dari dalam tasnya lalu membetulkan lipstiknya. "Besok ada peragaan busana kebaya Kak Naoki seperti pukul 7 malam. Untuk siang hari cukup luang," kata Fulvi. "Baiklah, aku bisa ke yayasan melatih mereka untuk menata rambut sebentar," ucap Fulvi. Hari itu tiba-tiba hujan cukup deras dan Fulvi melihat ada wanita meringkuk di depan toko dengan wajah babak belur dan baju yang compang-camping. "Mbak, sepertinya aku mengenal wanita itu, tolong berhenti," kata Fulvi. Oke, sekian dulu dari bab 16 dari novelku Fulvi. Jangan lupa untuk lihat videoku selanjutnya di hari berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Oke, thank you, bye-bye.